yang kopi yang belum berbuah, nama Coba didokumentasikan Udah dulu. dia berbuah ya. Kamera. Nih, kamera. untuk tanaman perkebunan kopi maupun kakao. Penjelasannya. Kalau yang belum berbuah namanya TBM. BBM. TBM, tanaman belum menghasilkan. Kalau dia baru berbuah pertama namanya TM1. Tanaman menghasilkan satu. Pertama. TM2. Tidak minum. Kalau sudah misalnya kopi umur 3 tahun berbuah berarti TBM 3. TBM 3. Masuk ke Nobos. Baru mulai belajar berbuah berarti TM1. Tahun kedua TM2 dan seterusnya. Kalau sudah lewat 3 kali TM-nya berarti sebutannya hanya TM, tanaman menghasilkan. Itu aja. TMO mungkin. Sementara di kopi sebenarnya pemeliharaan kopi dan kakao kuncinya ada di perlakuan pemangkasan. Kalau pohon pelindung juga perlu diperhatikan biar kemarin dari siapa presentasi kemarin di tomat itu ada dua yang penting, sirkulasi udara dan sirkulasi sinar. Sinar maksudnya tembus. Cahaya matahari. Iya, kalau terlalu padat jarak tanam, kemudian perkembangan cabang-cabang tanaman kopi, kakao atau tomat, cabai, sinar tidak masuk, yang terjadi adalah ini, cabuk atau kutub putih dan hitam. Kalau pakai deterjen yang kita butuhkan busanya, bukan kita butuh air cairannya, Tapi busanya. busanya, sehingga disemprot keluar busa nempel. Kalau air yang keluar sebentar aja udah. Hilang. Kalau udah nempel nanti ada pencucian, leaching namanya, pencucian. Nah sementara kalau di perawatan pertama adalah nama istilahnya kalau dalam bahasa perkebunan tuh wibilan, tunas air yang muncul. Ini kan tanaman muda. Kalau tanaman sudah tua di atas 10 tahun pasti muncul banyak tunas air. Tunas air yang di batang bisa ditarik pakai tangan, tapi hati-hati jangan sampai kulit batangnya terkelupas. Berarti harus pakai gunting. Nah, sementara wiwilan yang kedua cabang tidak produktif. Biasanya cabang tidak produktif terjadi pada saat pasca panen. Setelah dompolan buahnya kita rontokkan, kita ambil. Kalau cara orang tua kan perut, tarik langsung. Iya, rata. Tapi kalau panen selektif, berarti milih yang Matang aja. matang, merah, nanti yang kuning ini nunggu lagi Berapa hari? kurang lebih 2 minggu itu sudah cukup. Petik lagi dan seterusnya. Tapi orang-orang dulu kan karena memang kopi belum begitu, hanya lebih banyak untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, dia perut saja langsung jemur tanpa pencucian dan sebagainya. Nah, mana yang dipotong? Nah, contohnya seperti ini. Ini cabang-cabang produktif yang misalnya karena ini tanaman muda tidak apa-apa, kita tidak potong tidak apa-apa. Kalau tanaman tua pada saat ambil dompolan buah, kalau pasti mati. Cabang yang ditempeli dompolan itu pasti mati. Kalau tanaman tua. Kalau kita nunggu sampai mati, kapan dia mau jatuh? Cabangnya kering. Sehingga kita mempercepat. Mempercepat itu kita potong langsung. Potong aja nggak Iya apa-apa. potong. Kalau tanaman tua di atas 10 tahun. Ini kan kopi muda. Ini masih TM1. Nanti di sininya muncul tunas lagi. Itu yang menjadi cabang produktif baru. Kita mempercepat. Sehingga lama-kelamaan kopi itu kanopinya cabangnya tidak jauh-jauh. Karena kita pangkas terus. Kita menghendaki cabang produktif sambil memangkas kanopi kopi. Kopinya tidak membuka jauh. Tidak terlalu lebar ya. Coba kita ke hutan lihat kopi-kopi tua kan jauh-jauh tinggi-tinggi. Sampai kita pakai tali. Makanya itu akibat perlakuan pemangkasan tidak pernah dilakukan. Kalau mamah muda dipangkas boleh. Aduh. Belum itu belum. Mama udah. Kalau tunas itu disingkirin pakai tangan aja. Nah ini cukup. Gini dipakai kuku juga langsung. Karena tidak boleh ada
ada muncul tunas air karena dia terjadi kompetisi hara. Kenapa tunas air itu biasanya lebih subur dari induknya? Karena begitu datang air unsur hara dia sedot duluan. Dan tunas air itu tidak pernah sampai pohon kopi mati, tidak pernah ada buah di situ. Iya betul. Tidak pernah ada buah karena di situ dia sebagai parasit, walaupun tanaman kopi sendiri dia Setiap parasit. pengganggu itu harus disingkirkan. Disingkirkan, Duri dalam dipotong. selimut. Tunas air yang masih batangnya basah itu gampang kita tarik, tapi kalau batangnya agak tua harus pakai gunting untuk antisipasi kulit batang di induknya itu sobek. Nah kalau kakao juga begitu, sama dia. Cuma saya lihat di Sapit Suwele di sekitar sini jarang ada kakao ya, kecuali bebidas. Bebidas. Bebidas baru banyak kakaonya. Nah itu, nah sebenarnya kalau dalam aturan pemangkasan ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Oh, yang dua ini. Yang dua tidak boleh, harus satu. Ini harus dibuang. Ini harus dibuang, tinggal satu batang, batang tunggal. Di tanaman perkebunan tidak boleh ada batang tunggal lebih dari dua. Sehingga jangan sampai terjadi georgette. Ini yang dinamakan georgette. Georgette itu seperti ini. Kayak mercy, kadang-kadang kayak mercy, segitiga. Sili-sili na baru. Kadang-kadang tuh sampai 4 sampai 5 cabang ini itu yang kita harapkan punya bukan. Kak Man, Dipotong potong langsung. aja langsung guys. Potong aja. Jadi Bel. contohnya Potong aja. aja. Kemarin tuh, Kita ambil dokumentasi. nah ini kan harus dipotong, ini tidak boleh Sebentar. ada batang tunggalnya ada dua. Tapi pada pohon yang muda ya. Iya, Bukan yang tua. Yang muda. Tidak boleh Yang ada muda yang yang muda. belum menghasilkan itu yang Harus yang Nah, muda. Nanti kalau tua kan susah. iya kalau terjadi dua batang tunggal, makanya di sini akan terjadi kompetisi Kompetisi hara lagi. hara lagi sehingga kuantitasnya tetap banyak, tapi perhatikan pasti buahnya Kualitas. kecil-kecil, Iya. tidak besar. Karena apa? Pembagian hara itu tersebarnya terlalu banyak. Kalau vegetatifnya, karena produksi tanaman perkebunan itu tergantung pada pertumbuhan vegetatif, akar, batang, daun. Kalau terlalu subur, kebagian untuk generatifnya, bunga dan buah itu Sedikit. kecil, sedikit dan kecil. Sementara kita panen butuh kuantitas dan kualitas. Kualitas. Berarti mengalahkan induk tuanya itu Bapak ya? Ya, Mengalahkan induk tuanya Iya. kalau ada banyak suhunya itu. sangat mengalahkan. Mana nanti dipotong sampai bawah ya. Datang sampai bawah Kak Man. Jangan sampai. Awas, keras sudah keras. Hati-hati. Nah, kalau gini man, kalau ada pasti ada dia muncul tunas, Lagi tunas. cepat dihilangkan. Tinggal ini lama kelamaan tertutup. Ini sudah tidak ada, tertutup dia. Mestinya sampai sini loh man, tapi tidak ada celah, Ya. tidak ada celah. Bisa kita singkirkan yang itunya Pak? Apanya? Yang nomor 2 itu kan ada 2 di sana cabangnya. Yang ini Kita singkirkan yang duanya. Oh ini harus dipotong. Nah itu maksudnya. Ini biar dipotong. tidak ada kompetisi hara lagi. Nah, nanti lama kelamaan kalau sudah besar Ini rapat terputus. dia, ini terputus, busuk dia. Kalau ada tunas muncul cepat dibuang. Indah juga rupanya. Nah itu. Hanya terjadi begini. Yang ketiga di ujung, kalau ada georgette itu maksudnya banyak ini cabang. Cari sebenarnya kalau ada ujungnya ini kan ujungnya dipotong. Iya. Nah, kalau ada muncul lagi pelihara dia, cari yang 3. Kalau ada tumbuh di sini, ada 3 muncul, cari 3 cabang tapi segitiganya pas kayak Jarak lambang mercy gitu loh. Pas. jangan terlalu untuk Jangan 2 berapat, satunya agak jauh jangan. Berapat sehingga ini yang kita butuhkan georgette-nya, georgette mercy. Nah, georgette. Artinya percabangan segitiga. Kopi, kakao sama. Yang terakhir masalah pelindung. Seluruh tanaman kopi, kakao butuh pelindung. Pelindung yang paling normal itu jarak tajuk kopi ujungnya ke pelindung itu 3 meter minimal. Kalau ini terlalu bawah. Minimal 3 meter. Artinya 3 meter ke atas itu ada pelindung.
tapi pelindung juga dipangkas supaya sinar bisa tembus. Berarti ini dikasih jarak ya, kalau kita masang paranet dari berarti dia punya jarak. Kalau paranet tidak masalah, Oh, enggak karena ada Pelindung dalam hal ini Pohon. pohon. kayu Tanaman yang besar. pohon ya. Pohon keras. Pelindung yang paling bagus adalah pohon kelapa. Ini sekennya. Itu paling bagus pohon kelapa. Tapi kalau untuk kawasan hutan karena tidak ada kelapa tidak boleh, kita cari tanaman-tanaman yang bisa dipangkas. Tapi ini lagi persoalan aturan kehutanan lagi. Iya. Biasanya tanaman produktif be. Di sini. Kalau ada tanaman produktif, misalnya ada kopi, kemudian ada Duren, duren, alpukat. ada alpukat, tidak masalah. Contohnya alpukat, kanopi pohonnya juga tidak jauh, dia bisa diatur. Kemudian duren, duren tidak percabangannya tidak padat kayak pohon lain, Ya. dia bisa teratur kan. Nah, jadi masih ada sinar. Cuma cara tanamnya diatur jarak. Kalau monokultur biasanya duren itu misalnya 7x7. Ya. Nah, 7x7 kalau monokultur. Tapi kalau sistem tumpang sari, kalau bisa ada 1 hektar itu hanya 1/3 atau 30% pohon duren. Tidak boleh full. Karena di situ ada pohon induk. Tanaman pokok seperti kopi, kakao, dan lain-lain. Nah, kira-kira itu cara untuk kopi. Nah, nanti teman-teman, adik-adik, anak-anakku ini nanti bayangkan pada tanaman tua. Bisa kan ini kan tanaman muda. Ya. Pada berarti setiap cabang kering penyapat. Setiap pemetikan buah selesai ada dompolan potong, muncul lagi. Pangkas produktif nanti di modul tuh ada, itu biasa pada pangkas. Karena ini juga kita cari untuk memperpendek tajuk. Tidak melebar, akhirnya tidak saling begini. Kalau kopi-kopi di kebun kan dia saling begini. Ini kita jaga itu. Jadi Berarti lalu jaraknya berapa sih biar enggak saling itu biasa? usahakan Jarak tanamnya? ya kalau kita normal jarak tanamnya bisa 3 meter, bisa 4x4 2,7, ya. tergantung bentuk lahan. Kondisi lahan. Kalau lahan itu miring, kita menggunakan jarak 2x2 karena ujung dengan ujung tidak ketemu. Ya. Tapi Ada yang kalau- lebih tinggi, iya. ada yang lebih rendah. Kalau tanah rata maksimal 3x3, maksimal 275. 275 sampai 3. 3x3. Iya, meter. Itu jarak antar tanaman dan jarak antar barisan. Kan dia berbaris. Nah, ini nanti kita bicarakan di tomat. Mungkin di kebun cabai di sana. Jadi saya harapkan kita bayangkan pohon yang tua itu kayak apa. Ya, yang muda gampang. Kalau yang tua biasanya juga orang pakai antel. Antel itu jolok ya. Tapi di ujung itu ada pisau segini kayak sabit. Ya. Begitu tarik putus. Ya, begitu tarik. Dipangkas. Jadi pisaunya itu dibuat pakai baut lubang, dibaut jangan pakai tali, tarik nanti lepas. Ya sih. Pakai baut, tarik di Ya, ujung pakai motor jolok sama itu, PLN. tarik bisa putus. Kalau tanaman terlalu tinggi. Kayak yang dipakai sama PLN itu. Oh, ada kan yang untuk pangkas Ya, pohon pangkas yang dekat pohon yang kabel di kan? pinggir-pinggir jalan. Persis sudah itu. Ini kira-kira untuk produktif pasca panen, kalau bayangkan kita ke pohon-pohon yang umur mendekati 10 atau 10 tahun. Karena kopi ini umur 25 tahun, nah ini tolong dicatat. Umur 25 tahun harus direjupinasi, artinya diremajakan. Rejupinasinya gimana? Tebang. Serut. Tebang jaraknya dari tanah sampai ke ini 1 meter. Tebang nanti muncul 3, 4, 5 suli. Terus yang mana Tunas. sih berapa kita pilih? Dari yang tumbuh itu misalnya 3 atau 4, pilih yang paling sehat. Berapa? Pilih yang paling sehat 1, yang lainnya buang. Pelihara 1 ini. Nanti dia sebagai pengganti induknya. Itu namanya pangkas rejuvenasi untuk peremajaan. Yang kedua rehabilitasi tanaman, bongkar total, tanam baru. Tapi biasanya untuk 50 tahun ke penghematan, depan. 25 tahun ke depan. 25 tahun ke depan. penghematan anggaran, penghematan lahan, dan penghematan bibit itu
menggunakan pangkas rejuvenasi atau peremajaan. Nah selanjutnya 1 setelah meter itu kita minimal be atau maksimal 1 meter? Maksimal 1 meter, Oh iya. Bisa jangan lebih. rendah ya. Bisa. Lebih rendah itu tergantung besar batang. Kalau batangnya semakin besar itu lebih rendah. Nah, ini nanti kalau batangnya kecil, kenapa dia 1 meter? Lama-lama yang dipelihara itu besar, nanti sama dengan batang bawah. Sama dia. Jadi semakin bawah. Kalau semakin bawah kita potong, kalau yang dipelihara besar, lama-lama batang bawah ini hilang. Busuk tinggal indunya yang naik. Pengganti. Umur 25. 25 ke atas. 25 tahun ke atas. Kalau mente itu sekitar 30. Karena mente kan tanaman tidak butuh naungan, tanaman bebas. Sama dengan cengkeh. Sama kakao juga itu 25. Sama. Karena coba lihat mente sama cengkeh. Di mana-mana. Pasti di bawah pohon itu tidak ada rumput. Bersih. Karena daunnya itu mengandung minyak atsiri yang bisa mematikan gulma. Minyak atsiri mana di kebun cengkeh ada benas-benas, tidak ada. Mente juga begitu. Paling. Tapi kalau kopi enggak, justru dia menyuburkan. Kopi kakao itu menyuburkan. Ini yang bedanya tanaman-tanaman itu. Nah ini jadi kita bayangkan kalau untuk tanaman yang lebih atau mendekati 10 atau lebih, kira-kira mana yang kita potong. Intinya jangan sampai ada tunas air. Itu menghambat dan mengganggu pembuahan. Nah selanjutnya Karena ada untuk setelah kompetisi. kita pangkas, kita biarkan satu itu, kemudian standar kita untuk memangkasnya lagi berapa Ya, meter? oke. Kalau kita sudah pelihara, kira-kira dia sudahnya sekitar 1 meter. Perhatikan ujungnya. Kalau dia bentuk Mercy atau Georgette, pelihara 3 di ujungnya. 3. Nah, terus cara pengaturan cabang, dia harus zigzag. Zigzagnya begitu. Nah, ini kan zigzag. Ini persis sudah ini. Jadi ini ke sana, zigzag begini, nanti ini lagi terus gitu dia zigzag. Dan jaraknya bisa diatur, jangan sampai di sini, tetet nggak boleh. Ini kalau udah besar, ini kan nanti bisa 1 meter ke atas. Antar ruas. Itu diatur. Itu kalau untuk tanaman pemula, gampang diatur. Tapi tanaman sudah lama, kita harus atur pelan-pelan. Dan perlakuannya harus hati-hati karena kita harus mengatur Mercy-nya ini untuk lebih imbang. Kita mengatur keseimbangan. Kalau ada lagi muncul, misalkan muncul lagi seperti ini, yang satu dahan ini, Ya. kita potong atau kita biarkan? Muncul Biarkan cabang satu. lagi, Iya, wajib dipotong. kayak ini lah, Iya, ini wajib. supaya nggak mengganggu. Iya, ini kan cabang, ini namanya cabang tersier. Nah, Cabang tersier ini perlu dibuang. Contoh kayak ini. Karena memang ada buah, tapi buahnya cepat rontok. Belum sampai panen dia rontok. Itu loh. Tapi kalau dompolan buahnya di cabang induk itu yang bertahan. Nah sehingga cabang induk yang berbuah ini begitu kita petik kalau tanaman tua langsung potong muncul lagi. Lama-lama kopi itu kayak bonsai. Lama kelamaan dia kayak bonsai. Sehingga panennya tidak perlu pakai tangga, berdiri aja petik. Itu, ya. Kayak jenis kopi kate. Kopi kate kan sekarang terkenal. Ketinggiannya di atas 500. Kopi ayam kate, manusia kate, kopi kate, semua pendek. Ya kita ke tomat kalau ada ini. Mungkin ada pertanyaan lain? Ibu-ibu atau ke tomat saja? Tomat. Oke. Ya di sini banyak kebun di sini. Kapal punya mana? Lewat ini aja. Lewat ini. Datang aja nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Ada anaknya Mbak Ewi. Masalah. Kadu sarpo epe. Kalau itu bukan terong aja, terong Medan itu. Enggak terang Ambon. Iya,
Cabai. Kita ke sawah. Bakau. Ya, bagaimana pandangan ekonomi Islam terkait itu? Untuk ekonomi syariah. Iya. Pak John. Oh Pak John. Pada saat Mas Geri atau Pak Hirjono membawakan modul itu, ada disinggung soal sanitasi lahan. Nah, kalau sanitasi lahan, pertama untuk mencegah namanya gayas. Yang kedua ada namanya ulat jengkal. Ulat jengkal itu jalannya begini. Berjengkal-jengkal. Nggak ada kakinya di depan, yang ada di depan hanya Dan di belakang itu aja. ulat di itu tengahnya. serangan subuh. Dia punya fase penyerahan itu subuh. Serangan Jadi fajar. kita lihat masih utuh. Pagi-pagi jam 7 ke kebun udah habis. Itu serangannya serangan subuh. Serangan Iya, fajar. serangan fajar betul. Serangan fajar. Nah, Berarti itu konsep itu yang dipakai sama anggota dewan itu. bukan anggota dewan aja. Iya, semua Ternyata termasuk pilkadus. Jadi visi politik. Para petani muda kalau mau olah tanah untuk sanitasi, jangan hanya olah saat batas bedengan. Jadi seluruh ini harus di hand tractor atau di tenggala. Tujuannya apa? Pembalikan tanah. Jadi sendoknya itu waktu kerbau atau mesinnya jalan kan dia balik. Tujuan baliknya apa? Itu kita memotong siklus hidup gulma atau hama. Jadi kita memotong pada saat kita balik tanah sebelum diairi kan asinar. Karena asinar itu dia tidak betah. Contoh kayak virus COVID ini. Kita berjemur hanya 24 derajat, setengah jam aja. Imun kita udah naik, dia hilang. Goyo, angkat sejam-jam tenaran tanggal bekendang. Berani. Jam 11 mulai itu loh Pak. Berarti bebas corona. Bebas corona. Nah, vaksin. ya, yang kedua itu gulma pada saat kita balik akarnya ke atas berarti akar utama untuk penghidupan perkembangan gulma juga sudah terputus. Jadi lama, makanya padi itu kan pada saat digali campur air, memang dia tumbuh tapi tidak parah kayak kacang tanah, kayak cabai, tomat. Nah, itu bedanya. Sehingga sanitasi lahan itu pada saat kita garuk, setelah kita balik dia digaruk baru bentuk bedengan. Nah, kalau pakai aluminium foil seperti ini kan mulsa aluminium foil. Betul kita atur jarak. Cuma kelemahan aluminium foil adalah masalah suhu tanah. Lebih Suhu panas. tanah. Memang betul gulma tidak tumbuh. Memang tumbuhnya sekitarnya kan gampang. Tapi suhu tanah untuk perkembangan tanaman. Sekali, 2 kali, 3 kali pakai aluminium foil. Kalau di lahan yang sama, buktikan hasilnya. Makanya kemarin saya bilang, lebih baik satu pohon ini kita panen hanya 10 buah, tapi buahnya kayak buah apel. Dan itu harganya, ya paling sekilo itu 3-4 buah. Daripada banyak begini, toh juga sortirannya kita buang juga banyak. Apalagi penendaknya belinya masuk kebun. Bisa-bisa semua dibuang. Ini persoalan yang paling menentukan persoalan jarak tanam. Ini jarak berapa ini? Sekitar 20. 40 itu. 20. 20. Kalau mau tanam, kalau kita mau hitung penghematan dari segi biaya usaha tani, kita pakai minimal 75 cm, maksimal 1 meter. Tujuannya apa? Ini masuk juga di sanitasi lahan. Jarak ini jangan lihat ini, walaupun ada sela, artinya kita bisa ngatur jarak. Pada saat jarak itu, disitulah sirkulasi udara, sirkulasi matahari masuk juga tetap full.
sehingga dia bisa merangsang karena sinar matahari pagi dan sore itu dia merupakan stimulator, dia merangsang sama dengan udara. Makanya di ilmu iklim sering dibagi dua kan, ada mikroklimat, itu iklim mikro di sekitar akar tanaman atau pohon itu populasi tanaman, dan makroklimat. Kalau makroklimatnya umum. Berarti dia sulit bernapas ini apa ya karena perkembangan Cuma mulai dapat dari angin dia itu, bukan bakal calon bunga sampai buah dia tertekan karena tidak dicoba. Bisa stres juga di tanaman itu. Kita duduk di dalam rumah ndak keluar-keluar. Stres. Pusing. Stres. Yang Stres kedua, bukan pusing. Stres. pakai masker terus-terus ndak lepas-lepas. Capek Ini dong. juga capek, kita bernapas juga capek, kita ngomong juga terganggu. Apalagi makan nggak bisa. Akhirnya itu ya kira-kira untuk manusia seperti itulah. Iya. Jadi ini kita atur jaraknya. Bila perlu pohon ini ndak usah pakai lanjaran, ndak usah pakai ajir. Bagaimana dia bisa tegak? Gimana caranya? Gimana caranya? Iya. Kalau udah atur jaraknya kan besar pohonnya. Kalau sudah diatur jarak, Berarti misalnya berimbang dia ini ndak ke jalan sini, begitu. katakan dari sini ke sini atau ke sini, perkembangan vegetatif batangnya besar, dia kokoh. Setelah dia besar, kira-kira umur kurang sebulan, pangkas tengah, dia bercabang, membentuk kanopi. Nah, sehingga kita tidak buang biaya untuk cari bambu. Boleh petani muda nanti diuji coba, tapi paling banyak satu area diuji coba. Satu area cukup. Lihat, bikin jaraknya maksimal 75 atau 1 meter, kemudian tanpa mulsa plastik, tapi olah tanahnya itu matang. Kalau satu area kan cepat. Kalau apalagi dicangkul, dicangkul, digaruk. Nah, itu yang kemarin dimaksud oleh Pak Hirjono itu, Pak Jono itu adalah sanitasi lahan. Gaya situ jarang muncul. Kaget ya, kirain mau ambil. bagaimana misalkan kita punya lahan seperti yang dikatakan tadi satu area, tapi per batangnya itu agak supaya kita tidak garap semuanya, misalkan kita buatkan satu dahan ini untuk dengan Oh boleh. Gerepan tanah namun dah garap ya Pak. Kita sampling dia begini misalnya. maunya itu harus mama menangan aja. Cara hitungnya begini. Arak batur-baturan duit nama. Arak mau tuh batur-baturan selaku nang rekam apa. Nanti tunggu di WA udah. Oke, iya dah. Nah, nanti kami sampai Eropa juga. Cara hitungnya begini. Kalau satu area itu 10 kali 10. Berarti 100 meter persegi. Kita bisa tahu langsung jumlah tanaman. Jadi ingat, satu area adalah 100 meter persegi. 100 meter persegi. Kalau kita tanam 1 kali 1 meter, ya, 1 kali 1 berarti 1 kan 10 cm kan, 100 cm kan? 1 meter. Iya 1 meter. Atau gini aja deh, ya. Lebarnya 10 batang. meter, kesananya juga semester seperti itu. Nah, 1 kali 1. Ya, ini yang di berapa? Jarak Iya, antar enggak. barisan, jarak antar barisan itu antara 1 ini meter. dengan ini. Iya. 1 meter. Terus jarak antar tanaman dalam barisan. Iya. Jarak antar tanaman dalam barisan 1 seperti ini. meter. Ya itu barisan ke depannya itu makanya kita 1 meter kan? Nah itu 100 meter persegi, 100 kemudian iya kan dibagi 1 kali 1 100 kan? Berarti 100 bibit dalam satu area. Iya. ya dibagi seperti itu dah. Pas 100 biji itu pas Area-area. Pas satu area. satu area. Tanya Besok kita buat lomba dari kelompok ini mana yang lebih. Oh, siap. masing-masing desa. Iya. Kalau seperti Hasil. Itu udah aja. Itu jualan Segera pemilih. Cuma aku jauh angai pe penendak. jadi begini, kalau seperti Mas Hudri yang gagah ini begini, Iya. bisa satu area itu disampling. Iya.
Di sampling tidak semua yang dirawat, tapi ambillah 10% dari jumlah pohon. Demplot, yang dimaksud demplot. Kita plotting yang mana? Ambil yang gagah-gagah udah. Iya, dari 100 pohon itu ambil 10 pohon, itulah yang dirawat. Pertama dipangkas, tanpa jerami, tanpa mulsa plastik, kemudian dirawat. Setiap muncul tunas tidak produktif, apalagi yang kering cepat tas. Lihat perkembangan. Pertama lihat buahnya, kualitas, dan lihat jumlah buah. Nah, kemudian mau tahu enggak dia kuat enggak dalam penyimpanan, pengepakan, dan lain-lain. 5-6 buah disimpan. Simpan. Tanpa kulkas Dia itu. tahan enggak? Tanpa kulkas, tanpa alat pendingin. Disimpan di dapur, mau pengasapan atau tidak disimpan. Dengan ambil dari kebun orang, disimpan. Bandingkan. Kalau gitu maling ngambil itu kita beli aja di lain. Ambil, gitu. Iya. Bila perlu beli di pasar. Ambil di pasar. pakai Nah, bisa kita perbandingkan dengan yang sudah ada kan, artinya yang satu Iya, yang iya, satu iya. enakan. Kalau bentar, ini kalau perlakuannya satu hari. Kalau sampling demplot tadi, ambil ini, ambil sebelah. Alurang wah ada bakteri sini ke Bapak. Dilihat. Pertama kita lihat kualitas buah otomatis lebih banyak yang tidak dirawat. Kalau buah. Lalu dilihat kualitas yang besar yang mana. Kemudian masa simpannya. Supaya pusuk-pusuk jangan hanya ambil kompos angkut yang punya barang rugi. Kalau dibilang busuk di pelabuhan salah siapa? Salah petani. Nah, akhirnya di Surabaya datang ditolak semua. Akhirnya pulang nangis. Siapa yang salah? Itu yang menyebabkan harga Ini yang tomat. mana? Terus kita yang di rumah tidak dikasih uang, Tidak dikasih dibayar. uang. Ya gimana mau dibayar ditolak? Tolak. Oke. Nah, Siapa kita selanjutnya, nih? jadi Ya. secara teknis lanjutan silakan pengairan dan sebagainya. Nih, Pak. jangan gunting pohon orang. Pak, tapi kalau nggak dikasih kayak gini itu kan bengkok ya pohonnya. Itu Tapi karena kalau nggak dari diikat, awalnya tidak kokoh. di kokoh. Yang kedua pada saat muncul cabang banyak tidak dipangkas selektif. Ingat satu disisakan, pohon yang Satu lebih disisakan bagus. tunggal, begitu naik bercabang banyak potong tak kayak kita atur bonsai lah. soalnya kan kalau kita tanam terus nggak diikat gini ke ini kan pohonnya jadi bengkok. Jadi bengkok. Iya. Nah, Makanya Kenapa kita itu, pakai Babe? paritas apa yang bisa tegak? Serpu. Hah? Serpu dia. Sirpo, Ada Tipani juga. Tipani. Kenapa bisa dia? Enggak. Kalau kita ini mohon maaf ya sebelum Mas Giri lanjut, ingat kita petani ini karena kita masih mewarisi pertanian-pertanian kolonial. Itu satu. Apa yang kita kejar? Kita kejar kuantitas. Tidak pernah kejar kualitas. Yang kedua apa? Kita masih menggunakan varietas lokal. Yang kita tidak tahu tanaman ini hidupnya. Pokoknya tahunya tomat, begitu nanam bibit cari aja. Iya. Nah, coba bagaimana kita, kan di spanduk itu ada inovatif. Punya pemikiran baru bagaimana bisa tegak. Kalau saya coba di rumah itu semua pohonnya tidak ada ajir. Di polybag lagi, apalagi di tanah. Dia tegak semua. Sayang rumahku jauh, kalau enggak saya bawa ke rumah. Posting aja, Be. Tapi sayangnya 1 bulan terakhir, ibunya anak-anak bongkar sebenarnya tanam kembang pusing Marah. saya. Ada kembang semua di rumah itu. Tidak Nggak marah ada. itu. Saya enggak marah kok. Tidak maksud saya istri itu mungkin lagi marah. Enggak, saya bilang kan. Ganti rasa. Padahal apa? Nggak tahu kan banyak janda di Jawa Timur. Karena begini, padahal dia yang menikmati setiap dia masak, dia ke tinggal belakang ambil. tinggal petit. Ya. Saya pulang dari sini, dari Swell, iya dari sini, pulang-pulang kok. Dia ke Mataram disayang-sayang beli bibit kembangnya seabrek-abrek, sapot-pot jadi gantung itu. Yung apa-apaan ini? Ya saya ganti sama kembang lebih Bagus memang kembang di Kembang rumah. Nyari kembang di Jadi luar. kembang keluar. bisa jadi. Coba pulangnya bawa janda kembang, Pak. Kemungkinan dia berpikir secara filosofis begitu. Bagi Saya tanam kembang ketimbang disentuh kembang yang di luar. Wah, bahaya kan? Oh, pengen belajar tapi bener Be. Karena apa yang memotivasi tiap hari pedagang yang sepeda motor keranjangnya panjang-panjang itu
tiap hari 2-3 mampir ke rumah. Ngapain saya taman tomat banyak yang datang. Iya. Nah ini akhirnya apa jadi kembang semua. Tapi syukurlah kita Tapi terhibur kalau juga. kita lihat tenang gitu. Nah ini kan saya nggak dibela sih, dibela ibunya lagi. Saya juga koleksi. Oke Pak. Apalagi Nanti kembang desa, selanjutnya, Iya. Lanjutan sama Pak. Pak Geri, Mas Geri silakan. Oke, baik. Kebetulan Geri ini masih bujang. Tapi semua sudah pasangan ini. Oh ya, Ada yang siapa tahu dia punya adik. mau jadi mertuanya siapa di antara ini kan? Iya, iya. Tapi dulu. Nggak borong, Bu. Oke, terima kasih Babe atas waktunya. Kita sedikit tambahan aja. Sekira sudah lengkap tadi mengenai bagaimana cara memelihara tanaman tomat yang sangat baik. Ini tomat apa ini biasanya? Nggak tahu. Sirkuh kah? Sirpun biasanya kalau ditanam seperti ini karena sudah terlalu tua, kita tidak tahu macam jenisnya. Yang pertiwi ke sini sih kan kurang gelap lah yang kan. Biasanya juga raja wali kadang ditanam. Apa Tuhannya pembangkit? Jadi yang pas pemangkasan itu kan ini apa persamaan dari semua tanamannya pemangkasannya. Sudah lihat, Bunda. perhatikan Apa? apa yang sama dari tanaman tomat di semua ini dari pemangkasannya. Banyak cabang. Teman datang. Buahnya Orang dia memangkas pada Oke. cabang kelima sampai 10 ya memang seperti itu anunya tapi dia Berarti benar sudah ini. ya terus dia memangkas meninggalkan tiga cabang kan Nggak meninggalkan dulu. seperti yang kita jelaskan di kopi tadi ya kalau terlalu banyak cabang dia itu kurang efektif. Ini bisa saja tomat ini setiap cabangnya itu memiliki cabang yang lain dari bawah ini kalau mau dipelihara itu bisa saja ini. Bagus Tapi nggak kalau dipelihara? makanya itu tidak dipelihara karena kurang efektif karena dia masih kurang produktif. Dia pengganggu ya. Cabang yang ya Potong aja itu. Berarti makanya kan dipotong. di situ nanti juga ada itu ya kompetisi hara. Iya. Terus dia cabangnya ini belum siap kalau terlalu bawah kalau kita jadikan sebagai cabang produktif. Jadi biasa kita ambil dari cabang kelima sampai ke 10. Berarti Tergantung dari Marlende. ya, enggak beda. Tergantung dari jenis 5 tomatnya. Biasa kalau sirpu memang dia agak bawahan ya. Ini mungkin jenis Raja Wali ini, Raja Wali. Nggak tahu. Raja Wali jenis tomatnya. Ada juga Tipani jenisnya cabangnya berada di pangkas di agak atasan dia buah pertamanya gitu. Jadi ada karakteristik sendiri ya dari jenis-jenis tomat ini. Kemudian yang kedua penyakit yang paling sering kita temukan di tanaman tomatnya adalah karat daun. Iya, jamur itu. Nah, ini jamur kan? Karena ini memang sudah terlalu tua. Jadi Mungkin pas harga karat-karat daun ini sudah menjalar ke semuanya. Dan nggak bisa diberantas lagi. Jadi tidak bisa. Anu satu yang tidak bisa itu makan satu malam itu apa? Minyak Apa bor namanya? minyak. Bor minyak. Bor minyak karena lah. Ya, satu malam. Udah terlalu itu. Ini harus jadi langsung seret. Iya, semua udah langsung. Itu serangannya fajar atau Malam. Satu malam deh. Satu malam, Be. Oke, itu bisa Full, sebenarnya, Mbak. full satu malam itu. Bentar sedikit ya, saya Bor kasih minyak paham. kan santan deh Bor tahu. minyak. Itu bisa kita lakukan beratas itu. Dengan juga kita tahu bahwa kondisi malam ini kena bor minyak, disebut aja dengan air biasa. Air Iya, supaya biasa. bornya itu bisa jatuh, Jatuh. dibersihkan gitu loh. Itu bisa. Kenapa enggak gitu loh. Dengan catatan bahwa malam ini atau paginya kena bor, pagi-pagi betul itu kita semprotkan supaya bor minyak yang nempel itu jatuh. Malahan kita beli Iya. obat yang mahal-mahal Tidak rusak dia jadinya. Nggak Bawahkan. dicampur Nggak bisa apa-apa. Kita dia. perlu air aja.
Bisa juga di bawang merah itu. Iya, kita cuci dia gitu loh. Ibarat kita biar mencuci jatuh. itu kan. Pencucian. Supaya yang nempel bor itu Pul bisa semalam jatuh. doang Kita nona nempel di ketahuan. daun. Diundang di hujan. Ada kuncinya ya. Cuma 1 malam, Bu. Kalau kerjanya cuma pagi aja. Pagi aja ya. Nah, yang kedua, kenapa? Berarti subuh-subuh ya semprotnya. Ya? Iyalah. Paling bagus ya. Lu ya di bawah umur. Nah, terus yang kedua tadi tomat kasar. Yang ideal untuk tomat juga jangan sampai ada keras dari bawah ini. Harus dihilangkan. Iya. Kenapa? Why? Kenapa kata orang di sana itu? Iya karena di sini Karena ini bisa memecah unsur hara yang tidak produktif. Namanya itu tuna semu. Tuna semu. Percuma kita itu sama dengan yang di kopi tadi. Kalau kita pelihara tidak akan berhasil. Namanya semu. Ajak-ajak doang. saja. Cuman mendapatkan keindahan, tapi hasil nonsen, zong. Nah, itu nama tuna semu. Nah, Tunas ini prank. kita pangkas. Anggaplah sama 5 itu berapa yang kita mau pelihara, karena ini bisa mempengaruhi unsur hara produksi yang ada di atasnya. Yang seharusnya ini sudah berbuahnya, tapi karena ada sini pembagi unsur hara, maka unsur hara yang naik ini tidak sampai ke buah. Habis tersedot yang di bawah, karena dia duluan. Banyak yang makan duluan Itu satu. Mengenai jarak tanam juga harus diatur seperti yang tadi. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Supaya dia itu penyinaran dan sirkulasi udara pertanaman ini bagus. Kalau tebang tindih seperti ini, maka sirkulasi kurang bagus. Jadi tidak sesak napas dia itu mas, tidak sesak napas. Habiskan pangkas. harus dikurangi gitu lah, jarak tanamnya. Gitu. Nah makanya kalau kita bertani tomat juga kita harus berpikir apakah kualitas atau kuantitas. Itu jawabannya ada di kita. Kualitas. Jawabannya ada di kita kan. Kuantitas yang diperlukan kata babe Gitu. kuantitasnya tadi. Kalau kita mengharapkan kuantitas ya seperti ini tidak apa-apa. Iya. Tapi jangan harap seperti yang tadi. Dapat kualitas. Kalau kita berkualitas otomatis tuh si Kuantitas. pembeli akan mencari kita. Oh ini loh bagus dia punya produk. Nah di sanalah kita itu bisa bermain harga nilai tawar kita lebih tinggi. Jadi tergantung pangsa pasar. Itu satu. Makanya kemarin dia udah dipelajari itu Termasuk analisa strategi pasar. gitu Gitu Ini toh. mudahan, lagu becat embus, itu mahalan, Benar. lama. Nah, yang kedua yang tadi untuk pengolahan tanah itu kata kunci juga faktor utama dalam pengolahan tanah. Kenapa? Tanah ini kalau tidak dibalik seperti itu dia akan jenuh. Bosan. Jenuh. Lah ya jadi bawa dong, dibawa. Aja jadi Iya. apa berarti ya? Karena dia itu jenuh juga gitu loh. Nah, sehingga Mana kalau pada kembali butang ke sore tanah dua. gas. Gas sama tanah itu sendiri. Gitu. Dia udah apa? Nah, itu kita lakukan. Serius dong si dua ini ya, Maka- bawah umur ini nondena tahu. Hama dan penyakit dalam tanah itu akan mati Dia paham. karena kita jemur balik kan. Kalau kita enggak, tetap ada di bawah ini Penyakit itu tetap. telur-telur bakteri yang telur-telur hama yang bisa merusak perakaran itu. Kalau kita balik kita jemur, dia akan mati kena sinar matahari. Goyo sangkurina sepituk mati sisu. Ya, itu mati sisu, tapi rusak sudah tanah kita lagi, Tanah. hasilnya tidak baik. Oke Nah. Pak John, Kita harus lakukan pertanian organik tadi. jadi Gitu. ya kesimpulannya Oke, begini. seperti itu ya masukan dari saya. Terima kasih. Oke. Teman-teman, pesan saya hanya 2. Kita sangat tidak kurang mensyukuri sumber daya yang sudah diberikan oleh kita. Matahari itu manfaatnya sangat. Yang kedua untuk ananda-ananda yang masih single, ya lebih baik kompetisi hara daripada kompetisi rasa. Kompetisi terawat, terawat. Nah, Nah, di sini nih. Jadi, Iya. Jadi dia hisap tolong jangan cairan sampai kayak di tomat. daun tomat ini. Gitu loh. Harus Itu namanya rasa hematrix. itu seimbang. Tadi pas disemprot Oke, itu kita kembali ke posko. ini pas masih kecil kan. Apa yang ada di badan terus nggak bisa gemuk. Oke, kita kembali ke posko. Aja cabe banyak Biasa sudah bermektin. Nutrisi nutrisi. Ya Bu, yang berkualitas. Sekarang kita kembali ke posko. Harus nambah kualitas lah. Perawatan.